Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam segmen Create Up dan kembali juga bersama rekan saya Wiki Adrian. Betul Momen-momen mau lebaran kayak gini tuh biasanya orang penjualan dan pembelian mobil tuh meningkat. Betul sekali. Apakah itu mobil yang baru ataupun mobil yang second begitu ya. Nah, ini kita akan membahas mengenai potensi bisnis marketplace jual beli mobil. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Danang Wikanto, beliau adalah CEO dari mobilman.id. Selamat pagi Mas Danang. Selamat pagi Mas Wiki, Mbak Prisa. Terima kasih sudah. Betul ya, menjelang musim mudik penjualan kendaraan naik. Betul banget. Oke, berapa persen sih kalau dibandingin sama bulan-bulan lainnya Mas Danang? Ya, kalau berdasarkan pengalaman kami sih kenaikannya bisa sampai sekitar 20% ya dibanding bulan-bulan biasa. Karena pada dasarnya keinginan orang untuk beli mobil itu karena ingin mudik gitu. Bahkan kebanyakan ada beberapa sebagian orang yang juga agak memaksakan diri untuk beli mobil bekas karena tujuannya itu untuk transportasi, mudik, sehingga butuh kendaraan. Seperti itu kira-kira. Oke, apa yang membuat kita harus ke mobilman.id bukan marketplace yang lain? Ya, langsung saya jelaskan aja karena Mobilman sebenarnya ini adalah startup yang bergerak di mobil bekas yang konsepnya adalah sebuah marketplace. Artinya marketplace itu semua orang bebas untuk menjual mobilnya, bisa langsung ke website kita atau di aplikasi kita, dan karena semua orang bebas, artinya jumlah mobil yang dijual di Mobilman itu cukup banyak, artinya apapun ada, bisa dibilang seperti itu. Di total sekarang ini sudah ada sekitar 14.000 sekian mobil yang sedang dijual di Mobilman. Wow. Artinya misalnya kayak Mas Wiki ingin mencari mobil-mobil lawas, mobil tahun 90-an, mobil tahun 2000-an, ada. Nah, itu nggak dimiliki sama beberapa kompetitor. Contohnya misalnya kompetitor yang bergerak mengaku-ngaku marketplace, tapi sebenarnya pada dasarnya mereka adalah dealer mobil bekas, sehingga jumlah mobil yang mereka jual itu terbatas. Biasanya seperti itu. Oke, dan ini berarti ekosistemnya adalah bukan hanya yang ingin mencari saja, tapi untuk yang ingin menjual mobilnya juga bisa memanfaatkan platform ini begitu ya, Mas Danang ya? Betul. Oke. Karena pada dasarnya mayoritas yang pasang iklan di kita itu memang pedagang mobil, penjual mobil bekas yang memiliki showroom di pinggir jalan atau showroom rumahan. Ada juga sebagian yang end user, yang pemilik mobil sendiri, mereka langsung menjual di platform kita secara langsung. Oke, kalau bicara mengenai semenarik apa pasar mobil bekas di Indonesia itu, seberapa menarik sih Mas Danang? Ya, kalau kita bicara pasar mobil bekas tentu sangat menarik. Sangat menarik itu kita bisa terjemahkan dari dalam data ya. Kalau misalnya saya sebutkan dari data BPS di tahun 2022 kemarin saja, menurut BPS ada sekitar 17,2 juta populasi mobil dari berbagai merek dan tipe. Dan itu juga tersebar di berbagai wilayah, paling besar di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Lalu kalau misalnya dari total populasi itu sekitar 17 juta, itu kita bagi 10% saja dalam setahun mobil yang diperjualbelikan, yang artinya sekitar ada 1,7 juta unit mobil yang sedang diperjualbelikan per tahun. Dan kalau kita bagi per bulan dan per hari, itu akan ketemu angka sekitar 150.000 unit per bulan dan 5.000 unit per hari. Artinya dalam sehari itu ada sekitar 5.000 unit mobil yang sedang diperjualbelikan. Ya otomatis sangat besar ya. Karena pada dasarnya kalau misalnya kita lihat angka dalam rupiah itu bisa mencapai transaksinya sampai sekitar 1 triliunan per hari. Wow, 1 triliun per hari, luar biasa potensi dari penjualan kendaraan bekas ini gitu ya. Tapi apa sih yang menjadi biasanya kendala yang sering dialami penjual mobil bekas saat akan menjual mobilnya? Ya, kami masih berbincang bersama Mas Danang Wikanto, beliau adalah CEO dari mobilman.id. Oke, bagi Anda yang ingin cari-cari mobil bekas ataupun mau menjual begitu ya, ini tempatnya nih. Nah, apa sih yang biasanya Mas Danang menjadi kendala yang sering dialami penjual mobil bekas saat akan menjual kendaraannya? Dan pembelinya juga apa ya, kendalanya apa gitu? Oh, berarti dua pihak gitu ya, pembeli dan juga penjual. Dari point of view Anda? Ya, kita mulai dari sisi penjual dulu.
pada dasarnya penjual itu ada kendalanya beberapa. Beberapa kendala yang biasanya dihadapi para penjual itu sulit untuk menemukan platform yang cocok dengan mereka. Misalnya platformnya sudah cocok nih dengan selera mereka, tapi sayangnya untuk pasang di sana, pasang iklan di sana itu biayanya mahal. Nah itu kan lalu mikir, waduh, kayaknya beban juga untuk jual mobil di sana, belum tentu laku, ya kan. Lalu juga biasanya ada juga yang sudah cocok dengan harganya misalnya atau gratis, tapi kadang sulit untuk menggunakannya. Itu seperti itu banyak juga. Lalu ada juga yang platform yang seperti saya bilang tadi mengaku sebagai marketplace, tapi ternyata mereka adalah dealer mobil bekas, sehingga mereka membeli mobil penjual itu dengan harga yang sangat murah seperti itu. Otomatis ya jadinya penjual merasa sedikit dirugikan lah karena dibeli dengan harga yang murah. Itu kalau dari sisi penjual. Tapi kalau dari sisi pembeli, nah biasanya yang paling umum kendalanya itu adalah sulitnya menemukan mobil yang sesuai dengan kondisi si penjualnya. Jadi pembeli itu kan pengen melihat kondisi mobil yang sesuai dengan apa yang dijual. Misalnya mobilnya pernah bekas banjir atau pernah tabrak, itu mayoritas orang yang jual mobil apabila mobil itu pernah bekas tabrak atau kena banjir itu biasanya tidak pernah diungkap gitu, tidak pernah dijelaskan. Karena itu jadi satu kekhawatiran tersendiri untuk pembeli mobil. Jangan-jangan ini mobil bekas tabrakan, jangan-jangan bekas banjir. Nah itu paling utama. Selain itu juga adanya faktor penipuan. Itu juga menjadi kendala. Khawatir pembeli mobil itu takut tertipu, bertemu dengan penipu sehingga bukannya dia beli mobil, dia malah hilang uang gitu. Lalu kendala lain bisa jadi juga sulit mencari harga yang sesuai, lalu sulit mencari yang mobil favorit mereka, seperti itu kira-kira. Itu yang diberikan solusi oleh mobilman.id ya? Oke, sebetulnya solusi apa yang ditawarkan? Melanjutkan apa yang kemudian ditanyakan oleh Prisa tadi terkait dengan beberapa hal tadi yang utama lah, diantaranya adalah ada jaminan bahwa kemudian kalau mobilnya dijual lewat mobilman.id pasti laku, itu dari sisi penjualnya. Kalau dari sisi pembelinya, gimana cara meyakinkan diri mereka bahwa mobil yang akan mereka beli ini adalah sudah misalnya terdeklar lah ya, bahwa ini kalaupun memang ada sempat kejadian kena banjir ataupun kena tabrakan, itu terdeklar secara jujur gitu, secara transparan. Nah solusinya apa yang ditawarkan oleh mobilman? Ya, kalau solusi dari kami, pertama untuk sisi penjual, kami menjamin bahwa jual mobil di marketplace kami, di platform Mobilman itu gratis. 100% tidak ada pungutan, artinya orang tinggal bikin akun, sign up, lalu upload iklan mereka, dan dalam beberapa waktu ketika iklan mobil itu sudah dicek sama tim kami, maka akan tayang langsung, dan harganya juga, harga mobil tersebut, harga mobil yang dijual oleh penjual itu langsung mereka tentukan sendiri. Kita juga tidak Oke, berarti harganya. ada tim yang ngecek ya Mas Danang ya. Tetapi kalau misalnya gratis, keuntungan dari mobilman.id apa? Atau skemanya seperti apa, singkat saja? Skemanya pastinya kita mengumpulkan traffic, yang artinya traffic itu bisa berupa data, lalu juga bisa kita jadikan untuk sarana beriklan bagi industri-industri otomotif lainnya seperti misalnya oli, ban dan lain-lain, itu bisa pasang iklan di kita gitu. Oke, singkat lagi, targetnya ke depan untuk mobilman apa, Mas Danang? Untuk mobilman target ke depannya kita akan, sudah awal sih sebenarnya, sejak awal kita sudah ingin punya target untuk membentuk satu ekosistem, yang artinya ekosistem mobil bekas itu ada semua di mobilman, mulai dari kebutuhan spare part, mulai dari kebutuhan bengkel dan lain-lain, itu bisa diakses di aplikasi atau website kita. Baik. Itu yang akan kita bikin ke depan. Kita tunggu ya Mas Danang. Ya, waktunya singkat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Danang. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih. Selamat pagi Mas Danang. Oke pemirsa, sebelum kami akhiri Power Breakfast pada pagi hari ini, berikut adalah data update dari Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan pada hari ini. Ya, IHSG bergerak melemah, pemirsa, kemudian Jakarta Life Index menguat
Sementara itu untuk LQ45 bergerak melemah untuk pergerakan dan juga level terakhir dapat Anda saksikan di layar televisi. Dari top gainers pemirsa di UNTR dengan kenaikan 1,17%. Mungkin ini adalah jelang RUPS-nya begitu ya. HMSP naik 1,45% yang merupakan rekomendasi dari analis pada pagi hari ini tadi ya. BBRI naik 0,21%, Cepin melonjak hampir 4%. Berikutnya top losers pemirsa ada ITMG, Goto, BMRI dan juga Telkom. Dengan pergerakan dan level terakhir dapat Anda saksikan di layar televisi. Kemudian dari pergerakan sektor ada konsumsi primer, kemudian juga ada industri yang memimpin penguatan seperti teknologi dan juga konsumsi primer. Oke, tampaknya ada kesalahan data begitu ya. Oke. Oke, itu dia pemirsa review singkat mengenai update dari perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Mungkin kita cross check lagi nanti ya seperti apa pergerakan dari sektoral tadi. Baik, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan pemirsa, saya Prisa Samudatu. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.